杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial P. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Di akhir cerita video sebelumnya menceritakan bahwa Yang Ke telah berhasil berkomunikasi dengan Suyan melalui kultivasi ganda tahap ketiga. Dan Yang Ke memutuskan untuk membiarkan Suyan tetap tinggal dan berkultivasi di Sekte Es. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Kita langsung masuk ke cerita selanjutnya ya. Mendengar apa yang dikatakan Yang Ke, King Yang menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, ini sudah terlalu lama, dan yang saya tahu hanyalah kejadian sporadis di masa lalu. Master Sekte, mengapa Anda memberitahu saya ini? Yang Ke sangat terkejut. Masa lalu orang dewasa ini mungkin tidak ada hubungannya dengan dia. Karena saya ingat sepertinya ada murid dari kekuatan seperti itu yang meningkatkan kultivasinya melalui kultivasi ganda. Dan ahli terbaik dari kekuatan ini disebut Raja Naga dan Ratu Ponik oleh dunia. Keduanya bergabung dan hampir tak terkalahkan, dan mereka berdua juga memegang warisan paling mendasar dari kekuatan itu. Saat mereka bertarung, akan ada pemandangan naga dan burung ponik yang muncul. Saat dia mengatakan ini, King Yang menatap Yang Ke dengan mata membara. Ekspresi Yang Ke menjadi bersemangat. Yang dimaksud pemimpin sekte adalah... King Yang tersenyum lembut. Saya hanya menebak-nebak dan saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Namun teknik kultivasi ganda secara umum adalah tentang meninggalkan dasar-dasar dan mengejar yang lemah. Orang yang berlatih kultivasi ganda memiliki fondasi yang tidak stabil dan esensi jatinya menjadi tidak murni, sehingga sulit untuk mencapai hal yang luar biasa. Tetapi Anda dan Suyan berbeda. Teknik yang kalian berdua latih jelas luar biasa dan fenomena seperti itu terjadi lagi hari ini. Jadi, saya bertanya-tanya, apakah kekuatan legendaris itu punya sesuatu hubungannya dengan Anda? Saya tidak tahu. Ekspresi Yang Ke menjadi aneh. King Yang menatapnya sambil tersenyum dan tidak bertanya lagi. Pada titik ini, itu adalah urusannya untuk memikirkan apa yang dipikirkan Yang Ke. Master Sekte, apakah Anda masih ingat nama kekuatan itu? Ingat? Sepertinya namanya Long Feng Tian. Seharusnya masih ada di sana sekarang. Jika Anda ingin menemukannya, seharusnya tidak sulit. Yang Ke mengangguk sedikit, berpikir sejenak, tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata dengan curiga. Tidak, Master Sekte, saya pernah mendengar seseorang berkata bahwa dahulu kala orang yang paling kuat di dunia adalah Dewa Iblis besar dari setan iblis. Menurut rumor, dia mampu menutupi langit dengan satu tangan lagi. King Yang mengatupkan bibirnya dan tersenyum. Dewa Iblis besar adalah legenda dari satu generasi, dan itu adalah sesuatu yang sudah ada sejak lama. Apa yang saya katakan kepada Anda adalah mereka hidup di era setelah Dewa Iblis besar menghilang. Jadi begitu. Yang Ke mengaku dan menebak-nebak. Iblis besar menghilang, klan iblis kuno disegel, dan klan iblis menurun. Tentu saja mereka bukan tandingan manusia. Sepertinya daratan ini memiliki sejarah panjang dan sangat kaya akan legenda yang tidak tertandingi oleh Zhongdu. Master Sekte, saya akan keluar dulu dan saya akan pergi ketika saya kembali. Yang Ke memberitahunya dan meninggalkan ruang es dalam sekejap. Melihat punggung Yang Ke menghilang, King Yang perlahan menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak ingin mengusir Anda. Selamat bersenang-senang. Yan Yue mendengus dan buru-buru berlari ke ruang es untuk memeriksa kondisi Suyan saat ini. Kemudian dia merasa lega saat mengetahui bahwa dia baik-baik saja. Namun di dalam es batu, mulut Suyan masih mekar dengan senyuman bahagia.
Sekarang Yang Ke berlari sepanjang jalan, mengikuti rute yang dia mainkan dengan Suyan sebelumnya, menuju ke arah gunung es yang hancur. Setengah hari kemudian, gunung es yang runtuh akhirnya terlihat. Tanpa perlu melepaskan kesadarannya, Yang Ke dapat dengan jelas merasakan bahwa di bawah gunung es yang runtuh ada gelombang energi yang memancar keluar. Dengan ekspresi bahagia di wajahnya, Yang Ke buru-buru bergegas mendekat. Setelah banyak bekerja, Yang Ke menemukan butiran es jernih seukuran mata naga dari pecahan es, yang ternyata fluktuasi energi yang melonjak berasal dari butiran es ini. Tapi, apakah ini kristal es batu giok yang disebutkan Suyan? Yang Ke memegangnya di tangannya dan melihatnya dengan hati-hati. Kemudian dia menemukan bahwa energi yang terkandung dalam benda ini begitu menakjubkan dan sungguh luar biasa. Yang buat merasa aneh adalah ada cairan kental dan transparan yang mengalir di dalam butiran es tersebut. Dan tubuhnya memancarkan rasa yang sangat dingin. Dan ketika Yang Ke melepaskan kesadaran spiritualnya, dia merasa seperti akan dibekukan. Sehingga mau tidak mau Yang Ke terlihat terkejut. Sekarang kesadarannya bukanlah kesadaran biasa, melainkan kesadaran yang bermutasi yang dilengkapi dengan api kesadaran. Bahkan dia tidak tahan terhadap rasa dingin dan kasar ini. Tanpa penyelidikan lebih lanjut, Yang Ke memasukkan butiran es ke dalam ruang buku hitam. Saat dia hendak pulang, dia tiba-tiba melihat bongkahan es yang tidak biasa dari sudut matanya. Setelah melihat ke sana, tiba-tiba pupil mata Yang Ke menyusut. Karena sebenarnya ada kerangka gelap di dalam es. Kerangka itu masih memiliki meridian, tetapi tidak ada daging dan darah, sehingga sangat terlihat menakutkan. Mungkinkah beberapa murid sekte es secara tidak sengaja mengalami kecelakaan di sini? Yang Ke berpikir dalam hatinya bahwa ada butiran es di dalam gunung es. Pria ini ingin berburu harta karun dalam hidupnya, tetapi secara tidak sengaja tersegel oleh es. Namun Yang Ke tidak begitu mengerti mengapa meridian pria ini masih ada, tetapi daging dan darahnya telah hilang. Meskipun dia tidak ingin memperhatikannya, tetapi setelah memikirkannya, Yang Ke mengulurkan tangan dan mengambil es batu yang menyegel tulang, meletakkannya di bahunya dan terbang kembali ke sekte es. Bagaimanapun Suyan harus dijaga oleh King Ya dan orang lain di sekte es di masa depan. Jika orang ini benar-benar murid sekte es, dia harus dibawa kembali dan membiarkan orang-orang dari sekte es menguburkannya. Hanya 1 hari kemudian, Yang Ke kembali ke sekte es. Tepat setelah tiba di 3000 dunia Gletser, Yang Ke bertemu dengan sesepuh sekte es bernama Qian Hou. Pria itu mengerutkan kening, menatap Yang Ke dengan dingin dan berteriak tidak puas. "Nak, mengapa Anda masih di sekte es saya? Saya akan segera pergi." Yang Ke tidak memiliki kesan yang baik padanya, jadi dia menjawab dengan dingin, dengan santai melemparkan es batu ke bahunya dan berteriak, "Ngomong-ngomong, ini mungkin murid sekte es Anda. Sesuatu hal tak terduga terjadi di luar." Qian Hou merutkan kening dan mengambilnya, dan hanya melihat sekilas tiba-tiba ekspresinya berubah drastis dan matanya bergetar hebat. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Es batu yang menyegel tulang juga terlepas dari tangannya dan jatuh ke bawah. Tewar! Suara keras terdengar dan Yang Ke berdiri di kehampaan, merutkan kening pada Qian Hou. Dia tidak tahu mengapa Qian Hou menunjukkan ekspresi ketakutan. Di atas sekte es, ekspresi Qian Hou berubah dan tampak sangat rumit, yang membuat Yang Ke merutkan kening dan menatapnya sejenak. "Nak, di mana Anda menemukan benda ini?" Tiba-tiba Qian Hou mengangkat kepalanya dan bertanya pada Yang Ke. "Sekitar setengah hari perjalanan dari sini, di dalam gunung es." Yang Ke menjawab dengan santai. "Ada apa?" Qian Hou tidak menjawab, tapi ekspresinya menjadi lebih serius. Tiba-tiba dia melihat ke langit dan meraung, dan peluit itu menyampaikan peringatan yang kuat. Mata Yang Ke berkedip-kedip dan dia menyadari bahwa dia sepertinya telah melakukan kesalahan, atau dia secara tidak sengaja melibatkan rahasia sensitif di sekte es.
Tapi tulang siapa yang tersegel di dalam es? Mengapa Qian Ho terlihat seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh ketika dia melihatnya? Saat dia mengirimkan peringatan, kesadarannya masih terkunci pada es batu di tanah, seolah dia tidak berani untuk bersantai sama sekali. Mendengar aumannya, Sekte Es dipenuhi dengan orang-orang kuat di alam transenden. Semuanya berangkat satu demi satu. Di bawah kepemimpinan Raja Es Qingya, mereka semua naik ke langit. Apa yang terjadi? Qingya bertanya dengan tergesa-gesa begitu dia tiba. Jika itu bukan sesuatu yang penting, Qian Ho tidak akan terlalu gugup. Jadi dia segera menyadari keseriusan masalahnya. Ikuti saya. Mata Qian Ho dan dengan cepat terbang ke bawah. Energi aslinya terkondensasi secara diam-diam dan bisa meledak kapan saja. Yang memiliki ekspresi aneh di wajahnya dan bingung harus mengikuti orang-orang Sekte Es. Di tanah, semua orang di Sekte Es berkumpul di sekitar balok es yang menyegel tulang hitam. Banyak orang mengerutkan kening dan melihatnya dengan ekspresi curiga. Jelas mereka sama bingungnya dengan Yang Ke, tetapi Qingya dan tetua alam suci lainnya semuanya berubah warna saat melihat kerangka itu. Kalian semua menjauh! Qingya segera merintahkan. Kemudian orang-orang kuat di alam transenden itu saling memandang, tetapi mereka tidak mengajukan pertanyaan apapun. Mereka mengikuti instruksi Qingya dan mundur satu demi satu. Segera hanya Qingya, 4 tetua dan Yang Ke yang tersisa di samping es. Di mana Anda mendapatkannya? Qingya bertanya dengan suara yang dalam, wajahnya yang cantik tanpa serius. Anak ini yang menemukannya. Qian Ho menunjuk ke arah Yang Ke dan menjawab. Yang Ke, di mana Anda menemukan ini? Bagaimana Anda menemukannya? Qingya dengan cepat bertanya dengan hati-hati. Melihat ekspresi serius di wajahnya, Yang Ke juga tahu ada sesuatu yang tidak beres, dan dengan cepat menceritakan semua yang telah terjadi sebelumnya, dan semua orang mendengarkan. Wajah mereka menjadi lebih berat. Apa? Dia bukan murid Sekte Es Anda? Yang Ke bertanya dengan cemberut. Dia memiliki niat baik, tapi dia tidak menyangka akan membawa masalah ke Sekte Es, jadi Yang Ke juga sedikit malu. Bagaimana binatang buas seperti itu bisa menjadi murid Sekte Es saya? Qian Ho mendengus dingin dan kebencian gila mengalir dari wajahnya. Ganas? Yang Ke terkejut lagi, kemudian dia bertanya lagi. Saya tidak tahu kalau itu punya masalah dengan Sekte Es Anda. Saya hanya mengira dia adalah murid Anda yang hilang dan terbunuh. Jadi biarlah saya mengambilnya kembali. Jangan bergerak. Qingya dengan cepat menghentikan Yang Ke. Dia menggelengkan kepalanya perlahan. Yang Ke tertawa terbahak-bahak. Kalian terlalu membuat keributan. Tidak peduli orang seperti apa dia dalam hidup. Dia sudah mati sekarang. Mengapa Anda begitu waspada? Siapa bilang dia sudah mati? Qian Ho mendengus dingin. Senyuman di wajah Yang Ke tiba-tiba memudar dan dia mengerutkan kening. Apa maksud Anda? Dia belum mati, dia masih hidup. Wajah cantik Qian Yue menjadi pucat dan dia bergumam dengan suara rendah. Yang Ke tercengang menoleh untuk melihat yang lain dan secara mengejutkan dia menemukan bahwa mereka tidak punya niat untuk membantah. Rupanya semua orang setuju dengan perkataan Qian Yue. Dia belum mati, tapi pria ini bahkan tidak memiliki daging dan darah yang tersisa. Hanya tulang dan meridiannya yang tersisa. Kenapa? Kata Yang Ke dengan bingung. Qingya menarik nafas lembut menyela kata-kata Yang Ke dan berkata dengan lembut. Ada banyak bentuk kehidupan aneh di dunia ini yang belum pernah Anda dengar. Dan tidak ada yang tahu bagaimana mereka dilahirkan. Tetapi bentuk kehidupan aneh ini memiliki lebih banyak kekuatan tirani daripada daging dan darah. Mendengar itu, Yang Ke tiba-tiba teringat akan roh sejati di giok matahari. Roh sejati dalam giok dapat dikatakan sebagai salah satu wujud kehidupan. Dia tidak memiliki daging dan darah, namun jika dia tumbuh besar, dia dapat memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Jadi meskipun kata-kata Qingya agak sulit dia pahami, dia bisa menerimanya dengan cepat. Tapi Anda tidak perlu gugup.
Yang ini sepertinya tidak terlalu kuat, kata King Ya sambil tersenyum tipis. Yangke, Anda membawa barang-barang itu kembali, jadi Anda harus membantu. King Yang memandang Yangke lagi. Baiklah, Master Sekte, tolong beri saya instruksi Anda. Bakar dia. King Yang menunjuk ke es batu di depannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yangke mengedarkan energi aslinya, dan energi yang membakar langsung menyelimuti es batu. Segera terlihat dengan mata telanjang, es mencair dengan cepat, dan tulang-tulang yang tersegel di dalam es segera terlihat. Tepat ketika Yangke hendak meningkatkan kekuatannya dan membakarnya dalam satu gerakan, aura yang sangat ganas dan kejam tiba-tiba keluar dari kerangka tersebut. Melihat itu Yangke terkejut, dan kemudian ekspresinya berubah drastis, karena dia menemukan bahwa di dunia rongga mata kerangka itu sebenarnya ada 2 titik warna hijau yang berkedip. Seperti 2 mata manusia memancarkan cahaya yang sangat berbahaya. Saat ini tulangnya juga bergerak dengan aneh, tampaknya dia sedang berjuang. Wajah cantik King Yang menjadi dingin dan dia dengan cepat mengambil tindakan, menembakkan beberapa ledakan energi untuk menjepit kerangka itu ke tanah. Kemudian energi jati Yangke menyembur lebih deras lagi. Sepertinya ada suara melolong di telinga dan pikiran yang kejam dan ganas, berkeliaran di sekitar setiap orang, menembus ke dalam pikiran setiap orang, mencoba mengganggu pikiran setiap orang. Namun para master alam suci dari Sekte Es acuh tak acuh, dan ekspresi Yangke juga tetap tidak berubah. Tapi hal ini membuat King Yang memperhatikan Yangke dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya dengan kagum. Dia pikir Yangke akan terpengaruh sampai batas tertentu, tapi dia tidak berharap dia mengabaikannya. Segera, raungan menyedihkan yang terdengar di telinganya menjadi semakin melengking dan mendesak, menimbulkan rasa keributan yang kuat. Lambat laun lolongan itu semakin redup hingga menghilang. Tulang hitam pekat itu akhirnya tersulut, dibakar menjadi bubuk dan lenyap sama sekali dari dunia ini. Melihat pemandangan aneh ini, Yangke merasa sedikit tidak nyata, karena masalah tidak pernah terpikir olehnya sebelumnya, bahwa tidak ada daging dan darah. Makhluk itu juga dapat bertahan hidup dan memiliki kesadarannya sendiri. Master Sekte, bisakah Anda menjelaskan kepada saya apa sebenarnya ini? Yangke menekan kening dan menatap King Ya. Dia bingung, sehingga membuatnya sangat tidak nyaman. Mengapa Anda menanyakan begitu banyak pertanyaan? Qian Hou mendengus dingin. King Yang melambaikan tangannya dengan ringan membuka bibirnya dan berkata, "Bagaimana saya harus mengatakannya? Sebenarnya saya tidak tahu banyak tentang hal-hal ini. Saya hanya mempelajarinya dari para senior dari Sekte Es. Ini seharusnya menjadi sebuah ras yang disebut klan tulang." Klan tulang? Yangke menekan kening. Iya, mereka tidak memiliki daging dan darah. Mereka hanya memiliki tulang dan meridian. Tetapi yang kuat di antara mereka memiliki kemampuan untuk mencapai langit dan bumi. Alasan mengapa Sekte Es kita Anda di sini, karena tidak dapat dipisahkan dari ras ini. Dari mana ras ini berasal? Tidak ada yang tahu dengan jelas. Selain perlombaan tulang, tampaknya ada beberapa bentuk kehidupan aneh yang muncul secara aneh di dunia Tong Xuan dahulu kala. Ingat apa yang saya katakan sebelumnya. Namun karena untuk beberapa perubahan, kekuatan-kekuatan besar itu telah menghilang. Dan ini ada hubungannya dengan ini. Dan sebagian karena merekalah kami tinggal di sini untuk menjaga dan mencari banyak orang dari klan tulang beku selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi ini pertama kalinya saya menemukan mereka. Sejak saya mengambil alih Sekte Es, ternyata masih ada ikan yang lolos dari jaring. Ini sangat menarik. Yangke masang ekspresi aneh. Ini bukanlah hal yang menarik. Apa yang Anda temukan kali ini hanyalah anggota klan tulang yang sangat lemah. Jika itu adalah keberadaan yang kuat, Sekte Es saya mungkin akan menderita. King Yang menjelaskan. Kalau begitu, mengapa Anda masih tinggal di sini? Yangke tercengang.
Meskipun ada orang kuat di klan tulang, tidak semuanya sekuat itu, dan kami juga tidak lemah. Kami di sini untuk menjaga mereka dan tidak membiarkan mereka memiliki kesempatan untuk keluar untuk menimbulkan masalah. King Yang tersenyum tipis. Yangke tampak terkejut. Jadi, Anda mengabdikan diri Anda pada seluruh benua dalam ketidakjelasan. Kami hanya mengikuti keinginan terakhir nenek moyang kami. Selain itu, di luar terlalu berisik, dan kami tidak ingin pergi dari sini. King Yang merejutkan bibirnya dan tersenyum. Mendengar itu, Yangke merasa kagum. Tetua, bisakah Anda mengajak beberapa orang untuk memeriksa sekeliling dengan hati-hati untuk melihat apakah ada sisa-sisa klan tulang? King Yang menoleh ke 4 tetua dan memerintahkan. Iya. Keempat orang itu menjawab serempak, memanggil orang-orang yang berkuasa di alam transenden untuk pergi ke 4 arah. Yangke berdiri di sana dan merenung lama sebelum bertanya dengan cemas. Suyan ada di sini, apakah tidak ada bahaya? Jangan khawatir. King Yang melihat ke suatu tempat dalam kehampaan. Selama saya di sini, saya tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Selain itu, meskipun ada klan tulang, mereka tidak bisa membuat gelombang apapun di sini. Mendengar ini, Yangke merasa lega dan dengan cepat mengeluarkan manik es dari ruang buku hitam dan menyerahkannya kepada King Ya dan berkata, "Saya menemukan ini di gunung es. Suyan mengatakan itu mungkin berguna untuk berlatih sistem es dan itu mempunyai pengaruh yang besar." Giok kristal es? King Yang mengangkat alisnya, sangat terkejut dan kehilangan suaranya. Tidak, giok kristal es. Apa artinya? Tanya Yangke dengan bingung. Lapisan luar terbuat dari kristal batu giok es, tetapi lapisan dalam lebih merupakan inti dari kristal batu giok es. Anda sangat beruntung bisa menemukan ini. King Yang memandangnya dengan heran. Jika ada benda ini, kekuatan Suyan akan meningkat lebih cepat, yang merupakan harta karun bagi mereka yang melatih keterampilan es. Setelah mengatakan ini, dia memandang Yangke sambil tersenyum. Jika Anda memberikan ini kepada saya, tidakkah Anda khawatir saya akan menyimpannya untuk diri saya sendiri? Karena ini juga akan sangat berguna bagi saya. Yangke terkekeh dan berkata dengan tenang. Jika Anda mengambilnya sendiri, Suyan juga menerima banyak perhatian dari Master Sekte di sini. Jadi anggap saja itu sebagai hadiah terima kasih dari anak laki-laki ini kepada Master Sekte. Anda tahu cara berbicara murahan? King Yang meletotinya dan berkata dengan tegas. Jangan khawatir, ketika Suyan bangun, saya akan memberikan ini padanya. Saya tidak akan mengkhawatirkan sesuatu milik junior. Bagaimanapun, Suyan akan mendapat masalah dengan pemimpin sekte. Yangke mengepakkan tinjunya dengan tegas, seolah-olah dia menyadari sesuatu. King Yang bertanya, apakah Anda tidak akan bertemu dengannya lagi? Saya sudah menemuinya dan dia cukup aman. Yangke menggelengkan kepalanya. Saya pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Jika Anda melihat Meng Wuya, katakan padanya atas nama saya bahwa bantuan yang dia miliki pada saya harus dibayar cepat atau lambat. Suara King Yang datang dari belakang. Yangke melambai dengan penuh semangat dan mengucapkan selamat tinggal. Di laut, gunung es kecil seukuran ruangan hanyut mengikuti arus. Di gunung es, Yangke duduk bersila dan merasa nyaman. Setelah menemukan Suyan dan mengetahui bahwa Meng Wuya dan kakak perempuannya selamat dan sehat, dia merasa sangat lega. Meskipun Suyan tidak dapat dibawa pergi dan ditinggalkan di Sekte Es dengan King Ya dan yang lainnya merawatnya, Suyan hanya akan menjadi semakin kuat di sana. Diperkirakan Suyan akan menjadi lebih kuat saat mereka bertemu lagi. Dalam suasana hati yang bahagia, Yangke tidak terburu-buru, jadi dia menaiki gunung es dan sedikit mengedarkan energi aslinya, mengarahkannya ke arah yang dia inginkan. Sekarang dia tidak perlu khawatir, satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah kembali ke Sekte Tianxiu, meningkatkan keterampilan alkimianya sesegera mungkin,
menyempurnakan ramuan suci untuk menyelamatkan klan iblis kuno, dan kemudian pergi ke Gunung Salju untuk menemukan budak peti mati. Setelah menerima nasihat dari Tuan Li, Yang Ke sekarang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang alkimia. Menggunakan api kesadaran dewa untuk membuat alkimia, sehingga pemurniannya jauh lebih cepat dan nyaman daripada menggunakan energi sejati. Dan dengan bantuan penggabungan jiwa dengan Suyan beberapa hari yang lalu, dikombinasikan dengan pengalamannya merampok orang kuat lainnya melalui mata iblis penghancur dunia, dia sepertinya memiliki beberapa wawasan baru. Jadi duduk di gunung es, dia berada dalam kondisi pencerahan, dan segala macam kebenaran tentang jalan surga dan seni bela diri seperti kilatan petir berjalan masuk dan keluar dari pikirannya. Pikiran terjalin dengan kecepatan yang melebihi kecepatan pancaran cahaya, dan dia menyadari jalannya sendiri. Namun ekspresinya tidak dapat dipraktisi. Meskipun lautannya luas dan tidak terbatas, Yang Ke tidak menemui gangguan di sepanjang jalan. Dia juga lupa perjalanan waktu dan bahkan lupa di mana dia berada. Dia hanya membenamkan dirinya di dunia yang mendalam dan menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Di bawah gunung es kadang-kadang ada binatang laut besar yang berenang lewat, tetapi Yang Ke menahan seluruh auranya dan tidak membiarkan binatang laut ini menyadarinya. Tentu saja hal itu tidak akan menimbulkan masalah. Dengan awan tersebar di langit, ombak bergelombang di bawah kakinya, langit tinggi dan laut sangat luas. Yang Ke merasakan dunia begitu indah untuk pertama kalinya. Sejak dia datang ke benua Tongsuan, setelah 1 atau 2 bulan, Yang Ke perlahan membuka matanya, mengembuskan nafas dengan lembut, dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Kesadaran ini telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan, namun dia juga menyadari betapa sulitnya menerobos alam transenden. Bahkan dapat dikatakan bahwa setiap orang yang berkuasa di alam transenden pernah mengalami berbagai kesulitan. Berjuang di ambang hidup dan mati, dan melalui pertarungan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, sehingga dia mampu mencapai tingkat kultivasi yang melampaui orang biasa. Tapi orang yang tidak biasa melakukan ini, dia tidak akan melakukan apapun dalam hidupnya atau mati lebih awal. Sekarang, pemahaman yang mendalam memberi Yang Ke pemahaman yang luar biasa tentang kekuatan magis api kesadaran dewa. Bagaimanapun, api kesadaran dewa adalah kesadaran yang bermutasi, baik digunakan untuk menyerang atau bertahan. Ini lebih berguna daripada kesadaran dewa biasa, dan juga dapat digunakan untuk menipu orang lain. Sekarang, dengan kekuatan spiritual Yang Ke sudah cukup kuat, dia menggunakannya untuk menutupi tubuh aura tubuhnya. Sehingga orang luar bisa mendapatkan informasi yang salah saat menyelidikinya, dan bahkan meremehkan kekuatannya sendiri. Sehingga dia bisa mendapatkan beberapa keuntungan yang tidak terduga. Setelah sedikit percobaan, Yang Ke menemukan bahwa itu cukup nyaman. Dia hanya perlu menahan pergerakan energi sejatinya sendiri, kemudian menggunakan kekuatan kesadaran spiritualnya untuk menciptakan beberapa ilusi, sehingga dia bisa menipu mata orang lain. Namun, Yang Ke memperkirakan bahwa metodenya seharusnya tidak bisa menipu orang yang kekuatan spiritualnya lebih kuat dari miliknya. Jadi kekuatan spiritualnya lebih kuat dari miliknya. Dia bisa mengetahui triknya sekaligus, tapi secara keseluruhan, Yang Ke masih sangat puas dengan hasil panen ini. Berdiri di atas gunung es dan merenggangkan ototnya, Yang Ke melihat ke kejauhan dan hanya melihat lautan tanpa batas dan tidak ada yang lain. Melihat pemandangan itu, wajah Yang Ke menjadi gelap, dan diam-diam dia berteriak, "Mengerikan!" Meskipun dia secara sadar menghindari binatang laut dan bahaya yang tidak diketahui, ketika dia tercerahkan, dia juga sepenuhnya tenggelam di dalamnya, menyebabkan dia bingung tentang arahnya sekarang. Awalnya rencananya adalah kembali ke kuil air untuk bertemu Swiling. Bagaimanapun Swiling juga membantunya kali ini, dan dia adalah salah satu dari sedikit teman Yang Ke. Jadi dia ingin menunjukkan etiket.
Kemudian dia ingin menggunakan kuil air sebagai titik transit untuk kembali ke sekte Tianxiu. Tapi sekarang rencananya sedikit kacau. Setelah berdiri di gunung es dan merasa kesal untuk beberapa saat, Yang Ke menjadi tenang. Selama dia bisa melihat orang yang hidup dan menanyakan arah, dia akan bisa mengetahui segalanya. Memikirkan hal ini, Yang Ke hanya duduk bersila, menyaksikan air laut bergulung, sehingga dia merasa puas. Di bawah laut biru kehijauan, gugusan ikan berenang-renang tampak penuh vitalitas, dan beberapa kelompok karang berwarna-warni juga membuka mata Yang Ke. 3 hari kemudian, saat Yang Ke dengan bosan menyaksikan awan bergulung dan bersantai di langit, perasaan spiritual yang dilepaskan tiba-tiba menyadari bahwa beberapa nafas kehidupan telah masuk ke dalam jangkauan peringatan. Pada saat ini, Yang Ke segera menjadi energik, berdiri dan melihat ke sana. Ada titik hitam kecil di laut di kejauhan, melewati puluhan mil jauhnya dari samping. Itu adalah kapal besar, dan bahkan dari jarak jauh, Yang Ke dapat dengan jelas melihat keistimewaan luar biasa dari kapal besar ini. Kapal-kapal yang berlayar di laut ini bukanlah kapal biasa, tetapi dibuat dengan beberapa biji berharga dan dimurnikan menggunakan teknik khusus. Mereka adalah kapal besar dengan jejak harta karun rahasia yang dapat menahan serangan ganas binatang laut. Bagaimanapun, ada banyak kapal seperti itu di kuil air. Pada saat ini, kapal ini lebih megah dari yang pernah ditumpangi Yang Ke sebelumnya. Haluan kapal terangkat tinggi seperti kepala naga, menunggangi angin dan ombak dengan kecepatan yang sangat cepat. Di kapal besar itu banyak bendera berwarna cerah berkibar tertiup angin dan berdenting, dan Yang Ke secara singkat memperkirakan kecepatan dan arah kapal besar ke gunung es di bawahnya. Setelah beberapa saat, keduanya akan berpapasan pada jarak lebih dari 10 mil. Sekarang dia meningkatkan kekeluaran energi aslinya, membuat gunung es bergerak lebih cepat. Setelah beberapa saat, Yang Ke menarik kesadaran spiritualnya. Meskipun dia tidak berani menyelidikinya dengan cermat, Yang Ke pada dasarnya telah memutuskan bahwa tidak ada orang kuat di alam suci di kapal, tetapi ada beberapa di alam transenden, dan bahkan ada orang-orang kuat di tingkat ketiga alam transenden. Dengan serangan pemakan jiwa di tangannya, Yang Ke juga seorang pria yang sangat memberani. Dia berdiri di atas gunung es tanpa rasa takut dan berteriak dengan penuh semangat, mencoba menarik perhatian pihak lain. Benar saja, setelah beberapa saat beberapa sosok lagi muncul di haluan kapal, melihat ke sini dari kejauhan, menunjuk ke arah ini, jelas memperhatikan Yang Ke. Namun dilihat dari sosok mereka yang acuh tak acuh, sepertinya mereka tidak berniat memperhatikan panggilan Yang Ke, dan kecepatan serta arah kapal besar itu tidak berubah sama sekali. Yang Ke merutkan kening. Setelah akhirnya menunggu kapal sebesar itu lewat, tentu saja dia tidak punya alasan untuk melepaskannya begitu saja. Sekarang dia tersesat di laut. Dia benar-benar harus mencari seseorang untuk mengetahui arahnya. Dengan pemikiran ini, kecepatan gunung es di bawah kakinya tiba-tiba meningkat pesat dan langsung menabrak kapal besar. Ekspresi orang-orang yang berdiri di haluan kapal langsung berubah dan mereka semua berteriak. Di kapal besar, awak kapal yang mendengar keributan itu dan semua terkejut. Kemudian mereka berlari ke geladak untuk menonton. Ada juga orang-orang kuat di alam transenden di antara mereka. Setelah memahami apa yang terjadi di depannya, pria alam transenden itu segera menjadi marah dan melambaikan tangannya. Dari mana datangnya anak muda ini? Dia bertindak begitu ceroboh dan berani memecahkan gunung es di bawah kakinya. Dan itu tidak menguntungkan bagi orang-orang di kapal tanah suci saya. Namun saya tidak tahu harus berkata apa. Baiklah, mari selamatkan nyawanya dulu. Tangkap dia untuk menanyakan situasinya dan melihat dari kekuatan mana. Setelah menerima perintah dari orang kuat di alam transenden ini, para murid segera diliputi amarah. Beberapa orang yang berdiri di haluan dan segera menunjukkan seni bela diri mereka dan kekuatan harta kerasia. Kemudian beberapa pancaran energi ditembakkan dari haluan kapal. Melihat itu, Yang Ke tertegun. Jelas, dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan bersikap kasar.
Jadi dia dengan cepat melarikan diri ke laut. Setelah terdengar suara gemuruh yang keras, gunung es yang membawa Yangke ke laut selama 1 atau 2 bulan tiba-tiba berubah menjadi bubuk, sehingga es batu berserakan di laut, dan orang-orang di kapal semua melihat sekeliling dengan hati-hati mencari sosok Yangke, tapi sayangnya mereka tidak menemukan apapun. Jadi mereka tidak bisa tidak saling memandang. Di mana orang itu? Orang kuat alam transenden juga kehilangan jejak Yangke pada saat itu, dan ketika dia mencoba mencarinya lagi, dia tidak dapat menemukannya. Jadi dia bertanya dengan ekspresi agak jelek di wajahnya. Namun semua orang menggelengkan kepala. Kemudian seorang murid berkata, "Dia tidak dipukuli sampai berkeping-keping, kan? Menurut saya dia terlihat muda dan tidak terlalu kuat." "Kentut!" Pria alam transenden itu berteriak. "Jika Anda berani berenang di laut ini sendirian, kekuatan Anda akan lebih buruk. Setidaknya Anda berada di alam kenaikan abadi. Jika Anda benar-benar dipukuli berkeping-keping, lalu mengapa tidak ada darah di laut? Anak ini pasti tersembunyi, jadi biarkan saya mencarinya dengan hati-hati." "Tidak perlu mencarinya." Suara yang sedikit kesal tiba-tiba datang dari sisi kapal. Saat berikutnya, Yangke naik dari sana dengan basah kuyup, melompat langsung ke geladak, merutkan kening dan menatap orang-orang di kapal. Wajahnya tegas dan berkata, "Semuanya, kita tidak punya dendam. Kenapa Anda tiba-tiba menyerang saya? Saya tidak ingin mengambil tindakan terhadap Anda. Saya hanya ingin memecahkan gunung es di bawah kaki Anda." Orang kuat alam transenden mendengus dingin. "Jika saya benar-benar ingin mengambil tindakan terhadap Anda, apakah Anda masih akan berdiri di sini dengan aman sekarang?" Mendengar itu, Yangke merutkan kening dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia juga melihat serangan itu tadi, dan itu memang tidak ditujukan padanya. Bahkan Yangke bisa merasakan bahwa pihak lain tidak memiliki niat membunuh. Dan Yangke khawatir tindakannya sendirilah yang menyebabkan mereka salah paham. Namun, Yangke tidak berniat membiarkan gunung es menghantam kapal mereka. Tapi tidak ada gunanya menjelaskan hal ini sekarang. Jadi Yangke berhenti menyebutkannya begitu saja. "Nah, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Jika Anda menjawab dengan jujur, jika Anda berani menyembunyikannya, saya akan melemparkan Anda ke ikan sekarang." Prajurit alam transenden berkata dengan sungguh-sungguh. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.